Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari kelas Tadris Biologi 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelahan sel mitosis. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu mitosis. Nah, jadi mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Pembelahan mitosis ini hanya terjadi pada sel eukariotik, sedangkan pada sel prokariotik tidak dapat melakukannya. Hal ini dikarenakan sel prokariotik tidak memiliki nukleus, membran inti sel, dan juga mitokondria. Ciri-ciri pembelahan mitosis ada beberapa. Yang pertama, proses pembelahan mitosis ini berlangsung di dalam sel-sel tubuh. Yang kedua, menghasilkan dua sel anakan yang sifatnya identik dengan sel induknya. Nah, yang ketiga terdiri dari 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Selanjutnya, sel anak memiliki jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom lainnya. Dan yang terakhir, pada usia muda dewasa tua, pembelahan mitosis dapat terjadi. Interfase. Nah, pada interfase ini, inti sel atau nukleus dan anak inti sel, nukleus, tampak terlihat dengan jelas. Namun, kromosom pada sel tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin, yaitu benang-benang halus yang tersusun atas molekul DNA, RNA, dan juga protein. Selanjutnya, pada tahap profase. Nah, pada tahap ini, sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan dua sentrosom. Kemudian, setiap sentrosom ini akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya itu berlawanan. Kemudian, nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Selain itu, sentrosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel pun akan membentang dari kutub satu ke kutub yang lainnya. Nah, selanjutnya pada tahap metafase, seperti yang dapat dilihat pada gambar, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindel. Kemudian pasangan kromatik bergerak ke bagian tengah sel dan membentuk lempeng metafase. Tahap anafase dapat dilihat pada gambar. Tahap awal anafase yaitu setiap kromatit terlepas dari sentromer sehingga membentuk kromosom baru yang bergerak ke arah berlawanan menuju kutub masing-masing. Nah, sedangkan pada tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing dan membran sel mulai mengalami penyempitan di tengah. Nah, pada tahap akhir yaitu telofase, kromosom telah sampai di kutub masing-masing. Membran inti sel mulai terbentuk di sekitar dua kelompok kromosom yang terpisah. Kemudian kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Sitokinesis telah selesai. Sel telah membelah dan menghasilkan dua sel anak dengan kromosom yang diploid atau 2N. Baik, hanya segitu saja penjelasan dari saya mengenai pembelahan sel mitosis. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan ataupun penjelasan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.